Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Oke, kita mulai pelajaran pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Doa mulai. Alhamdulillah, semuanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umat beliau. Anak-anak yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita luruskan niat kita, belajar kita hari ini untuk bukan hanya mendapatkan nilai, tapi juga sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi cahaya di dunia dan pemberat amal di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi inti, ayo kita sama-sama refreshing otak kita dulu supaya lebih siap untuk menerima pelajaran pada hari ini. Bapak mau tanya dulu nih, jawab cepat ya. Kalian lebih takut ketinggalan tugas atau ketinggalan sholat? Ketinggalan sholat, Pak. Ketinggalan sholat ya. Lebih baik itu daripada ketinggalan tugas. Kalau tugas mah santai aja. Terus Bapak juga mau tanya, kalau besok hari kiamat nih, apa hal pertama yang ingin kalian perbaiki di hari ini? Sholat. Pastinya tentang ibadah kita ya, Iya, Pak. tentang amal kita. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu berkaitan banget nih sama pelajaran kita hari ini, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Sebuah rukun iman yang penting karena mengingat hari akhir bisa bikin hati kita lebih sadar, lebih lembut, dan lebih semangat berbuat baik. Yuk kita persiapkan buku kita semua, siapkan catatan, dan yang paling penting buka hati kita agar pelajaran ini benar-benar masuk dan bermanfaat. Sebelum kita masuk materi intinya, mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian hari akhir ya. Jadi hari akhir atau sering disebut juga sebagai hari kiamat ialah hari di mana seluruh kehidupan di alam semesta ini akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya di dunia. Di dalam Islam, hari akhir bukan hanya kehancuran dunia secara fisik, tetapi merupakan awal kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat yang kekal. Istilah akhir merujuk pada akhir dari dunia fana ini dan akan memulai kehidupan yang abadi setelah kehidupan yang fana di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran Al-Zalzalah ayat 6 sampai 8 yang terjemahannya seperti ini. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan kerjaan kepada mereka. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi di sini mengapa sih disebut hari akhir? Karena yang pertama merupakan akhir dari kehidupan dunia dan seluruh sistem alam semesta ini. Yang kedua, setelah hari itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat atau beramal. Terus menjadi awal dari kehidupan akhirat, yaitu surga atau neraka. Tahapan-tahapan hari akhir juga terbagi menjadi 8 ya. Yang pertama kiamat kecil. Kiamat kecil itu apa sih contohnya?
Kiamat kecil contohnya seperti kematian setiap manusia, seperti kecelakaan atau lain sebagainya. Yang kedua, kiamat besar. Kiamat besar itu adalah kehancuran alam semesta yang diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang ketiga, Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts itu apa sih? Yaumul Ba'ts itu adalah hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Yang keempat, Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya seluruh makhluk di padang mahsyar. Yang kelima, Hisab dan Mizan, yaitu hari perhitungan amal dan penimbangan amal. Yang keenam, pembagian catatan amal, yaitu ada yang menerima dari kanan sebagai selamat, kiri sebagai celaka, atau dari belakang. Yang ketujuh, sirat atau jembatan Siratul Mustaqim, yaitu jembatan di atas neraka yang harus dilewati manusia. Yang terakhir yaitu surga dan neraka, yaitu tempat kembali yang kekal tergantung amal dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi dari kita beriman kepada hari akhir itu fungsinya yang pertama itu menumbuhkan rasa tanggung jawab atas setiap perbuatan. Yang kedua, membuat manusia lebih takut berbuat dosa karena sadar akan pertanggungjawaban. Yang ketiga, mendorong untuk berbuat kebaikan dan ikhlas karena tahu semua akan dibalas. Yang terakhir yaitu menjadi pengingat kita bahwa dunia ini sementara dan akhirat selama-lamanya abadi. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan masuk ke pengertian tanda-tanda kiamat besar ya. Jadi tanda-tanda kiamat besar ialah peristiwa luar biasa dan besar yang akan terjadi di akhir zaman nanti, yaitu yang menandai bahwa hari kiamat besar itu sebuah kehancuran alam semesta yang sudah sangat dekat sekarang ini. Tanda-tanda ini disebutkan secara dalam di hadis-hadis sahih, terutama dalam riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tidak akan terjadi kiamat hingga kalian melihat 10 dari tanda-tandanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini yang dimaksudkan dari sabda Nabi SAW, 10 tanda-tanda kiamat besar itu apa saja? Jadi yang pertama, munculnya Dajjal, yaitu seorang manusia dari kalangan Bani Adam yang bermata satu, penuh tipuan, mengaku sebagai Tuhan. Ia akan menebar fitnah seperti keajaiban-keajaiban palsu, menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan lain sebagainya. Terus ia akan menjadi ujian besar bagi iman manusia. Dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada satu makhluk pun sejak Adam diciptakan yang fitnahnya lebih dahsyat dari Dajjal. Jadi sangat mengerikan sekali jika Dajjal ini sudah mulai muncul ya. Tanda yang kedua yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau turun dari langit di Menara Putih di Damaskus mengenakan pakaian yang sangat harum. Tugasnya adalah membunuh Dajjal, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menyerukan Islam. Dan beliau akan memimpin umat Islam dan hidup selama 40 tahun. Tanda yang ketiga adalah munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu dua suku manusia yang sangat kuat, jumlahnya sangat banyak dan brutal dan sangat merusak di alam dunia ini. Terus mereka akan menembus penghalang besi yang dibangun oleh Zulkarnain. Dan mereka juga akan menyebar kerusakan di muka bumi ini sampai akhirnya dimusnahkan oleh Allah sebagai wabah atau ular di leher neraka. Tanda yang keempat yaitu terbitnya matahari dari barat. Matahari akan terbit dari arah berlawanan. Saat itu taubat tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena pintu ampunan sudah ditutup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 158 yang berbunyi,
pada hari datangnya sebagai tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat iman seseorang yang belum beriman. Tanda-tanda yang kelima yaitu keluarnya binatang dari perut bumi atau disebut dabbah. Makhluk ini bisa berbicara dengan manusia dan bisa membedakan mana orang mukmin dan mana yang kafir. Dabbah juga akan menandai manusia dan menunjukkan siapa yang beriman dan siapa yang tidak. Tanda-tanda yang keenam yaitu kabut asap atau yang biasa kita sering dengar ad-dukhon. Asap tebal yang akan menyelimuti bumi selama 40 hari dan menyebabkan manusia sesak, tidak nyaman dan merupakan sisa bagi orang kafir. Yang ketujuh, gempa besar atau 3 longsor dahsyat. Yang kedelapan, api besar dari Yaman. Oke, baik anak-anak, mungkin yang tadi semua Bapak sudah sampaikan. Mungkin ada yang masih perlu ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Semua sudah paham ya? Ya. Oke, baik. Mengingat waktu yang sudah kita gunakan untuk pembelajaran pada hari ini, pertemuan kita pada pagi hari ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.